Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan mencoba tema ya tentang dia yang pernah hadir memberi luka. Seperti biasa, ini adalah general reading. Kita memakai energi kolektif atau energi banyak orang sehingga tidak akan semuanya resonate ya untuk kalian. Ada yang resonate, ada juga yang tidak resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Untuk yang resonate silakan ambil manfaat, silakan ambil kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik yang hadir di tema reading kita hari ini. Yang belum cocok jangan dipaksakan ya, semoga kedepannya ada tema reading yang sesuai untuk kalian. Untuk yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya, serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja kita akan melihat tentang dia yang pernah hadir memberi luka di hidup kamu. Di energi kartu pertama, di sini ada Seven of Pentacles. Di sini ada seseorang ya yang pernah berjuang, sama-sama berjuang sama kamu mulai dari titik terendah hidup kalian berdua ya. Sama-sama berjuang untuk mempertahankan hubungan mungkin di sini atau mempertahankan ikatan. Kalian pernah diuji dalam hal materi ya. Mungkin di sini seseorang ini pernah terkoneksi atau pernah berkomitmen sama kamu ya. Di sini saya melihatnya kamu sepertinya pernah merasakan kehidupan yang mungkin membuat kalian berdua saling menguatkan di sini ya. Namun sepertinya seseorang ini lupa ya, lupa dengan apa yang pernah dia lalui sama kamu setelah kalian sukses ya, setelah dia sukses, setelah mungkin keadaan membaik ya, kehidupan finansial kalian membaik, dia sepertinya lupa dengan dirinya, dari mana dia berasal, dengan siapa dia mulai dari titik terendah hidupnya ya. Dan mungkin ini adalah suatu ujian, baik ujian kamu juga bagi dia ya. Dia yang sepertinya lupa dengan apa yang pernah dia utarakan, apa yang pernah dia janjikan sama kamu ya. Dan di sini setelah kamu memiliki suatu kehidupan yang lebih baik bersama dia, dia sepertinya tidak tahan dengan godaan. Di sini saya melihatnya dia menjadi seseorang yang sukses, namun juga tidak dibarengi dengan sesuatu hal yang memegang prinsip ya. Jadi dia mudah terpengaruh dengan orang-orang di sekeliling dia. Apalagi setelah dia sukses, dia bertemu banyak orang, dia bertemu orang-orang yang mungkin di sini energinya toksik, akhirnya dia berubah. Akhirnya dia terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Salah satunya ya akhirnya dia sepertinya meninggalkan kamu, memberikan kamu banyak hal yang menyedihkan ya. Padahal kamu sepertinya yang mendampingi dia dari pertama kali atau awal mula kalian membangun sebuah usaha ya, dan mungkin sama-sama bekerja di sini. Dan dia akhirnya mengikuti semua hal-hal buruk yang pernah menghampiri hidupnya. Dan saat ini mungkin kamu sudah melupakan ya, sudah pernah sepertinya berharap dia kembali, namun dia tidak pernah sepertinya menoleh ke arah kamu lagi. Dan kali ini kamu sudah move on, kamu sudah bisa memperbaiki hidup kamu. Yang dulunya kamu sangat bergantung dengan dia, kali ini kamu sudah bisa menepis semuanya, energi dia, sudah melupakan apa yang sudah terjadi ya. Dan mungkin ini adalah jalan yang kamu pilih ya. Dan tiba-tiba dia mungkin di sini merasakan ada sesuatu hal yang berbeda dari hidupnya. Mungkin setelah kamu pergi, setelah kamu move on, setelah kamu tidak mengingat dia lagi ya, dia merasa ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang hilang. Dan mungkin dia akan bergerak lagi ke arah kamu atau pernah terfikirkan untuk bergerak lagi ke arah kamu di sini. Namun ternyata ini ada sesuatu ya. Ada sesuatu hal di balik ini semua. Kenapa sampai dia sepertinya mengingat kamu? Karena mungkin kondisinya ya, yang sepertinya keadaan dia saat ini tidak baik-baik saja. Ya, seseorang yang pernah menyakiti hati kamu, menghadirkan luka di hidup kamu, saat ini sedang berada pada sebuah kehidupan yang akhirnya mengembalikan dia ya ke kondisi dimana pertama kali dia merasakan ketidaknyamanan terhadap semua hal ya. Artinya apa yang dia bangun selama ini hancur ya, entah di sini
dia tidak bisa menahan godaan ya, sehingga melakukan hal-hal yang buruk, kebiasaan buruk, atau bahkan di sini dia ditipu oleh orang yang mungkin sangat dia percaya, atau bahkan dia sepertinya memiliki pasangan yang mungkin hanya memanfaatkan dia saja. Jadi semuanya sepertinya menjadi suatu peringatan ya, atau suatu teguran yang Tuhan berikan kepada dia. Dan di sini dia harus melakukan perubahan, terutama pendekatan diri kepada Tuhan. Dia sudah sangat menjadi seseorang yang lupa diri, seseorang yang mungkin di sini melupakan dari mana dia berasal, bagaimana dia mendapatkan kesuksesan ya. Dan sekejap saja Tuhan menghadirkan banyak hal ya yang mungkin di sini membuat dia terpuruk, hancur. Dan akhirnya orang-orang yang pernah mempengaruhi dia dengan hal-hal yang tidak baik pergi meninggalkan dia. Dan disinilah dia merenung, dia melakukan introspeksi diri. Kenapa sampai ini semua terjadi ya? Sementara kamu mungkin sudah memperingatkan, sudah pernah ingin menarik dia kembali. Namun ternyata dia sepertinya tidak mengindahkan apa yang kamu lakukan ya. Artinya di sini dia sudah sepertinya melepaskan apa yang pernah dia lakukan sama kamu. Dan di sini kamu juga merasa lebih nyaman ya, lebih tenang. Karena apa yang kamu lakukan atau mungkin apa yang sudah hadir di hidup kamu, menguji kamu dengan banyak hal, di sini saya melihatnya kamu bisa sampai saat ini berdiri tegak di kaki kamu sendiri ya. Dan pada dasarnya kamu adalah seseorang yang mungkin mudah berjuang ya, mudah berjuang kembali, atau kamu sudah mendapatkan suatu ujian namun kamu cepat bangkit. Nah inilah yang tidak dimiliki sama dia ya. Dia diuji, dia jatuh ke titik terendah hidupnya kembali, dan saat ini dia susah untuk sepertinya merasakan kesuksesan karena yang mendampingi dia saat ini bukan kamu ya. Jadi ini sangat berpengaruh, siapa yang mendampingi dia saat ini itu sangat berpengaruh, karena efeknya di sini sangat dia rasakan ya. Dengan adanya kamu, dulu kamu selalu menyemangati dia, selalu memberikan energi-energi yang positif untuk dia lebih bersemangat terhadap apa yang mungkin terjadi ya. Dan kali ini dia membersamai seseorang yang salah, lingkungannya juga banyak yang toksik, dan ya akhirnya dia menikmati apa yang dia tabur sendiri ya. Dan mungkin ini adalah sesuatu hal yang memang harus dia jalani. Ada banyak hal yang harus dia pelajari, dan mungkin ini salah satunya adalah teguran dari Tuhan ya. Dan mungkin dia adalah seseorang yang harus sangat belajar dari kesalahan, karena berulang kali sepertinya terjadi sesuatu hal yang mungkin membuat dia jatuh di lubang yang sama. Dan kali ini kamu tidak ada di sampingnya, kamu sepertinya sudah pergi, sudah hilang dari hidupnya, dan dia merasakan energi yang sangat kehilangan ya, seperti dunianya hancur. Dia tidak bisa kembali sama kamu dan tidak bisa juga bangkit ya dari energi keterpurukan ini. Dan endingnya sepertinya dia susah untuk memulai segala sesuatu hal yang mungkin sudah hilang, sudah hancur ya. Dan saat ini dia sedang meratapi semuanya. Dan mungkin ini adalah sesuatu hal yang mengajarkan dia bagaimana harus dia lakukan, apa yang harus dia lakukan ya, bangkit kembali ya. Banyak hal yang harus dia pelajari, dan ini adalah sebuah perjalanan hidup yang memang sudah ditakdirkan untuk dia. Dan dia berharap ya di sini kamu ada menghubungi dia lagi ya, walaupun dia mungkin menyadari bahwa dia melakukan kesalahan, namun dia masih berharap kamu mencoba untuk mencarinya, menghubungi dia. Bukannya dia ya yang mencari kamu ya. Ini satu bentuk ego dia ya. Jadi dia malu, dia mungkin merasa sangat rendah ya, sehingga di sini dia mengharapkan kamu yang melakukan pergerakan ke arah dia. Nah, ini salah satu yang membuat kamu sepertinya ilfil sama dia. Sudah sepertinya tidak memiliki perasaan apapun lagi, sudah mengikhlaskan semuanya, sudah sepertinya tidak mengharapkan apapun ya. Karena suatu kebaikan yang ingin kamu lakukan bersama dia, energinya sudah dia hancurkan. Dan dia meminta suatu kesempatan kedua. Mungkin di sini jika kalian bertemu ya, atau jika kalian terkoneksi kembali,
tidak sengaja bertemu, tidak sengaja mungkin ada sesuatu hal event tertentu kamu bertemu sama dia ingin meminta kesempatan kedua ya, dan dia ingin menunjukkan bahwa segala sesuatu hal yang sudah berubah dari diri dia ya. Dan mungkin ini sudah terlambat, karena kamu juga sudah menikmati hidup, karena kamu juga sudah merasakan kebahagiaan ya, walaupun tidak bersama dia. Kamu lebih bebas mengekspresikan maunya kamu seperti apa. Ada sebagian dari kamu yang mungkin juga masih single, namun kamu single tapi happy ya. Kamu menikmati semua hal yang saat ini membersamai kamu, dan tidak terfikirkan lagi untuk kembali sama dia, karena mungkin banyak luka, banyak kecewa yang kamu rasakan, dan ini adalah sesuatu hal yang menjadikan pembelajaran juga di hidupnya kamu, bahwa seseorang yang mungkin selama ini kamu harapkan ketika tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kamu, ya kamu harus menjalaninya, ya menjalani semua ketentuan, ketetapan yang Tuhan berikan, karena mungkin inilah yang terbaik ya, karena kehidupan kamu sangat berharga untuk kamu sia-siakan dengan seseorang yang toksik seperti ini ya. Oke, sepertinya cukup untuk hari ini. Semoga mendapat kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan bye-bye.